Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah bahas atom kemarin dengan model-model atomnya, kemudian dengan eksperimennya. Nah sekarang kita buatin lagi bagian yang baru. Bagian yang baru itu sendiri atom, di inti atom proton neutron, tapi kita di sini lebih membicarakan tentang elektron. Jadi kita pilih ke partikel elektron yang menyusun atom. Jadi kita fokus sama elektronnya ya. Teori mekanika kuantum, kemudian teori mekanika kuantum itu tingkat energi itu yang akan ditempati oleh elektron yang punya energi yang sama. Nah, tingkat energi itu akan menentukan bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama, azimut, magnet, dan spin. Yang pada akhirnya itu didapat konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron sendiri adalah gambaran elektron yang ada di kulit termasuk elektron valensi. Kemudian bisa menentukan ikatan kimia, kemudian ada blok SPDF-nya. Nah, sebelum kakak lanjut, kalian juga ambil pulpen ya, pulpen sama kertas. Kalian ambil pulpen sama kertas, terus kalian tulis seperti yang kakak lakukan. Jadi kita belajar bareng. Nah, di sini ada model-model atom, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Yang kemarin kita udah bahas. Jadi kita rekap dulu seperti kebiasaannya kita. Kalian tuh harus gambar ya, biar kalian tuh ingat apa saja yang kalian ingat, dan kalau kalian lupa ya baca lagi. Itu ininya. Gunanya kita recap. Gitu, kita ngulangin pelajaran kemarin. Jadi kalian bisa mengukur sampai sejauh mana kalian bisa ngerti. Jadi sekarang kita ingin belajar tentang bilangan kuantum. Tapi sebelum ke arah bilangan kuantum itu dulu, bilangan kuantum dulu kita akan membahas konfigurasi elektron dulu sesuai dengan bagian kita yang tadi. Konfigurasi elektron. Di video sebelumnya juga ada kan, konfigurasi itu apa? Konfigurasi adalah bentuk, apa gambaran atau wujud gimana sih elektron-elektron itu dalam atom. Nah, jadi konfigurasi elektron itu adalah penyusunan elektron di dalam atom berdasarkan tingkat energinya. Karena sesuai dengan teori atom Bohr kemarin, dengan teori-teori Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum itu kan dibicarakan elektronnya kan, dimana Dalton hanya bola, kemudian Thomson ditempelin elektron, kemudian masuk Rutherford, elektron mengelilingi inti atom, datang Bohr, ternyata mengelilingi itu lintasannya itu harus ada tingkat energinya. Nah, konfigurasi elektron itu berdasarkan tingkat energinya, itulah yang kita ambil dari teori atom Bohr. Nah, konfigurasi elektron itu dari atom Bohr kan. Nah, ada disebut konfigurasi kulit. Jadi berdasarkan dari teori atom Bohr, konfigurasi elektron itu ada dua, konfigurasi kulit dan konfigurasi subkulit. Nah, konfigurasi kulit itu berdasarkan dari teori atom Bohr tadi. Nah, tapi sayangnya dia hanya berlaku hanya untuk atom-atom dari unsur golongan A aja. Atau golongan utama kan. Jadi konfigurasi kulit itu dari teori atom Bohr yang K elemen yang apa itu. Oke. Kemudian ini gambarnya, ini ada inti atom dikelilingi oleh elektron berdasarkan tingkat energinya atau berdasarkan kulit. Nah, gambar kulit KLMNOP. Nah, K itu nilai N sama dengan kulit pertama. K itu 1, L itu 2, M itu 3, N itu 4, O itu 5, dan P itu 6. Oke. Kemudian, nah di sini kalian pengen tahu kan berapa elektron sih di kulit pertama, berapa elektron di kulit kedua. Nah, di sini ada kakak kasih rumus, maksimal elektron tiap kulit itu sama dengan 2N kuadrat, dengan N itu adalah nomor kulitnya.
Jadi kayak misalnya Na kan, Na11 itu 281. Nah 281 itu kan dia 11 tuh. Nah ini konfigurasinya 281. Nah dari mana tuh 281? Nah sekarang kita hitung dulu tuh berapa elektron yang ada di K, berapa elektron yang ada di L, berapa ada elektron yang ada di kulit M, berapa maksimalnya gitu. Jadi kulit di K itu ada 2, kemudian L itu 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 4, 8, M itu 2 kali 3 kuadrat, 2 kali 9, 18, N itu 2 kali 4 kuadrat, 2 kali 16, 32, 2 kali 5 kuadrat, 50, dan seterusnya ya. 2 kali 5 kuadrat, 2 kali 25, 50. Nah itu menentukan, karena dia 11, berarti kan dia di antara 8 dan 18, berarti dia maksudnya 281. Itu ini di kulit K, ini di kulit L, di kulit M kan. Nah satu itu disebut elektron valensi. Jadi elektron paling terluar kan. Kalau elektron terluar tuh ya elektron yang ada di kulit luar. Itu. Elektron valensi itu apa ya? Yang mengisi kulit terluar lah, paling kulit terluar. Lihat aja ini kulitnya. Atau bisa juga disebut elektron yang dipakai berikatan kan. Pakai berikatan, soalnya dia yang akan dilepas atau yang akan diikat. Jadi itu yang disebut elektron valensi. Misalnya Al2713 kan, tapi kan di sini nomor massa kita nggak bicara dulu, yang kita bicarakan konfigurasi elektron yang mewakili jumlah elektron ya nomor atomnya kan. Ini kayak Al2713 itu beratnya 27, protonnya 13, elektronnya 13, neutronnya 14. Nah sekarang buat konfigurasinya 283, 3-nya elektron valensi, kemudian ada BR35, 28, 18, 7. Kalian bisa buat nih ya, 2 tambah 8, 10, 10 tambah 18, 28, 28 tambah 7, 35. Nah dengan 7 itu elektron valensinya. Karena dia berada paling luar. Kemudian ada barium 56, 28, 18, 18, 82. Dengan 2 itu elektron valensi. Nah kenapa tidak 18, 32? Karena 18 tambah 8 tambah 2 itu 26, 28 ya. Gitu. Ini adalah konfigurasi kulit yang dari atom bor. Yang hanya berlaku pada unsur golongan A aja. Oke. Selanjutnya bisa lah ya kalau yang itu. Karena tinggal 281, 282, 2818 sekian, 2818 32 sekian, 218 18 882. Itu pokoknya dia kalau misalnya belum lewat 18 tapi belum nyampe 32 ya kalian tar 18 dulu. Kalau misalnya belum lewat 18 ya kalian tar 8 dulu. Ya, sekarang kita ke konfigurasi subkulit. Konfigurasi subkulit. Nah, konfigurasi subkulit itu ada yang disebut aturan Aufbau. Pokoknya kalian terima aja dulu, nanti kakak jelasin itunya kalau kalian sudah kuasain pelajaran kelas 1 sampai kelas 3. Oke, jadi aturan Aufbau itu adalah pengisian elektron yang dimulai dari tingkat energi yang lebih rendah dulu, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kalian kayak mengisi apa ya? Kayak mengisi, misalnya ngisi bola dalam gelas gitu. Kalau kalian isi kan bawahnya dulu yang terisi kan, baru kemudian dia full, gelas itu full. Jadi kalau tiap kalian isi itu pasti bagian bawahnya dulu yang keisi, baru kemudian atasnya. Nggak mungkin dong air kalau kita isi langsung di atas, bawahnya kosong. Nah sama ingat aja itu pokoknya aturan Aufbau itu. Jadi kalau kita isi elektron itu dari tingkat energi yang lebih rendah dulu, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya,
Bagaikan kalian isi air, jadi airnya itu diisi dulu bagian bawah, kan nggak mungkin airnya tiba-tiba melayang, bawahnya kosong atasnya ini. Jadi orbital itu ada disebut SPDF. Nah, di sini kakak belum gambarin karena kalian hanya diterima dulu, terima aja dulu, nanti kemudian jelasin bagaimana bentuknya orbital S, P, dan F. Itu soalnya saya sesuai kurikulum SMA dulu ya. Nah, di sini untuk kulit pertama itu 1 2 3 4 5 6 7 itu 9 kulit. Nah, dalam kulit itu ada namanya subkulit. Subkulit itu disebut orbital. Nah, di kulit pertama cuma hanya ada orbital S, di kulit kedua ada orbital S dan P, di kulit ketiga ada SPD, kulit keempat ada orbital SPDF, kulit kelima juga begitu, kulit keenam. Nah, sekarang saya urutkan ini cara mengetahui dengan tingkat energi, karena elektron kan diisi dari tingkat energi yang paling rendah. Jadi karena orbital itu merupakan dengan daerah dengan kebolehjadian menemukan elektron, berarti disitulah dia tinggalin elektron. Nah, jadi tingkat energi yang paling rendah itu adalah 1S dulu. Setelah 1S nih kalian bisa lihat metodenya, kemudian balik ke 1S lagi, 2S. Balik lagi ke 2S, kemudian karena dia ke kiri lagi baliknya ke 2P, kemudian 2S, kemudian balik lagi ke atas tuh 3P, kemudian 4S, kemudian ditarik lagi balik lagi ke 3D, 4P, 5S, kemudian 4D, 5P, 6S, kemudian 4F, 5D, 6P, 7S, kemudian balik lagi. Nah, itu jalur-jalurnya ya. Itu jalur-jalurnya berdasarkan tingkat energi yang paling rendah ke yang tinggi. Jadi S, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, gitu ya. Nah, jumlah maksimal elektron di tiap subkulit itu di tiap orbital. Jadi orbital S itu hanya bisa nampung 2 elektron. Kalian paham kan itu? Karena kita akan mengisi elektron dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi lebih tinggi. Kakak kasih itu tuh, gambaran yang itu tuh. Ya. Jadi kalian tahu tuh yang mana yang lebih rendah dulu, kemudian yang ketinggi. Jadi S, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Nah, tiap jumlah maksimal elektron di tiap subkulit itu S 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, dan F 14 elektron. Nah, ini cuma 3. Nanti ini 3 ini apa namanya, ayo? 3 kotak ini disebut apa? Oke, nanti dulu ya. Kita pelan-pelan dulu. Saya gambar-gambaran ini biar kalian tuh ada gambaran. Ada 5 kotak dengan diisi berpasangan. Kalau dia penuh, elektron. 14 elektron berarti 7 kali 2 14 kan. Kalian buat 7 kotak. Kenapa 1 kotak, 3 kotak, 5 kotak, 7 kotak nanti berhubungan kok. Nah, jadi jumlah maksimal elektron tiap subkulit itu S 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, dan M 14 elektron. Nah, sekarang contohnya natrium 11 yang kayak tadi. Nah, kalau tadi kan 281 kan, kalau yang kulit. Nah, sekarang sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama aja 281. Nah, cuman sekarang kita harus pakai orbital. Karena kalau yang tadi itu pakai teori atom Bohr, sekarang kita pakai teori mekanika kuantum. Jadi kita tempatkan elektron itu di orbital. Kalau tadi di kulit, nah di kulit memang di kulit, tapi dia ada orbitalnya lagi. Jadi 1S2, 2S2, 2P2, 3S, 2P6, 31. Nah, kalian bisa lihat 1 itu kulitnya KLM, 2-nya itu tetap KLM, dan 3-nya itu M. Jadi 1S2, 2S2, 281 sama aja kan. 2S2, 2P6 jadi 8, 281 dengan satunya itu elektron valensi.